Oke, jumpa lagi sahabat tani. Oke, pernahkah sahabat tani tanam pokok cili daun saja pun selebar telapak tangan? Oke, telapak tangan saya ini lebih kurang dalam mm, berapa? 1, 2, 3, 4 inci. Jadi daun pokok lada cili padi selebar 4 inci. Oke, ini pokok cili yang tumbuh sendiri. Mungkin burung makan, kemudian biji dia tumbuh di sini. Oke, tinggi ini pokok cili lebih kurang dalam 3 kaki lebih. Dia punya daun di sini pun besar. Dia baru belajar berbuah. Oke, sahabat tani, saya sendiri pun rasa ini pokok cili subur tanpa perawatan, tanpa baja kimia ataupun tambahan baja. Tapi dia boleh subur begini. Kadang kita menanam pokok cili tidak pula dia subur begini. Jadi kenapa? Jadi oke, video ini saya coba kongsikan kenapa pokok cili yang tumbuh sendiri itu boleh subur, dan kenapa pula cili yang kita tanam itu tidak subur. Dan video ini juga mungkin kita boleh copy dia punya keadaan di sini, dia punya kelembapan, pH tanah berapa, untuk kita buat di tempat kita menanam kita punya cili lah nanti. Oke, ini pokok cili betul-betul subur. Nah, sahabat tani pun tunggu saja lah, dia punya daun saja pun sebesar telapak tangan saya, lebih kurang 4 inci sih punya lebar telapak tangan. Jadi kenapa dia boleh subur begini sahabat tani? Oke, kita akan coba dia punya dia punya pH tanah berapa di sini. Jadi sahabat tani yang menanam cili selepas ini mungkin boleh tiru ini berapa dia punya pH tanah, berapa dia punya kelembapan, macam mana di sini. Dia punya baja apa yang dia makan di sini. Oke, video ini saya akan hurai semua itu. Dan kita cek dia punya pH tanah dulu berapa. Ini pokok cili yang tumbuh sendiri, saya tidak tanam. Jadi tapi dia mampu tumbuh subur sesubur ini. Jadi kenapa dia begitu? Kenapa dia boleh tumbuh begini? Oke, untuk pH dia pula cukup subur sahabat tani. Dia 6,5. Jadi untuk maksimum untuk pH netral tanah itu 7,0. Jadi dia mulai dari 5,5 pergi 7,0 untuk netral ini. Jadi dia 6,0, memang cukup netral lah keadaan tanah di sini. Dan ini pokok cili pula dia punya berapa? Dia punya ini. Oke, dia punya dia punya tahap kepanasan di kawasan ini di 26 derajat Celcius. Oke, tapi untuk ini dia bawah 30 derajat Celcius, itu saya pikir dia masih normal. Dan untuk dia punya keadaan tanah di sini dia kering, tapi mungkin sebab 2-3 hari ini tiada hujan, jadi itu sebab dia kering. Tapi kering bukan maksud dia kering betul, dia masih lembab di sini. Sebab ini keadaan tempat dia tumbuh ini dalam ini barisan pokok pisang. Oke. Jadi dia punya dia punya kepanasan di sini mungkin sebab ada pokok pisang, dia masih tetap lembab lah. Dan apa yang saya perasan untuk baja pula sahabat tani, di sini saya sendiri pun heran kenapa dia tumbuh begini subur. Langsung saya tidak jaga, tumbuh meliar saja. Jadi untuk kenapa dia boleh subur begini pula, mungkin saya rasa dari ini, selain daripada ini daun-daun kering, di sini ada dia tumbuh berhampiran pokok pisang. Ini memang seingat saya ini memang semua kawasan pokok pisang yang saya tebang-tebang dulu. Di sini dia banyak pokok pisang yang sudah ruput lah batang pisang. Jadi mungkin sebab itu juga pokok cili kita ini dia tumbuh subur beginilah. Sahabat tani, tinggal saja daun saja pun sebesar telapak tangan saya, pokok cili padi. Jadi oke, mungkin kita boleh copy dia punya keadaan di sini nih sahabat tani. Dia punya derajat Celcius kita ambil bawah 30 derajat Celcius. Kemudian pH tanah itu kita coba netral kan, kita punya di tanah yang tempat kita menanam itu
dia 6,5 pH tanah dia 6,5. Jadi untuk dia punya media tanah pula kita guna pokok pisang ini yang sudah mereput, dia sudah jadi kompos ini. Jadi kita copy dia punya keadaan yang dia punya tempat dia tumbuh ini, kita bawa ke tempat kita menanam. Kita kasih sama dia punya pH tanah dengan dia punya ini. Dia punya tanah di sini nih dia banyak ini daun-daun kering di bagian dia tumbuh ini. Jadi mungkin kalau kita beli tiru dia punya keadaan, dia punya pertumbuhan di sini nih, kita akan dapat cili yang sesubur ini. Sahabat tani, ini tidak tipu. Saya tiada pembajaan di sini, tiada juga racun serangga, tapi dia punya pokok tetap sehat tanpa serangan Leiofusarium ataupun rumput antarakos ataupun sebab dia belum berbuah di sini. Jadi kita tidak tahu dia sama dia kena busuk buah ataupun tidak, tapi saya jamin pokok sehat ini dengan pH tanah 6,5, saya yakin dia tidak akan kena itu busuk buah. Di sini kita boleh tengok ini sahabat tani, subur atau tidak subur. Jadi di video ini juga sebenarnya saya sudah buat sedikit percobaan, satu percobaan pokok cili yang saya sendiri tanam di rumah. Saya tiru ini keadaan di sini dengan dia punya neutral tanah, dengan dia punya penggunaan ini pokok pisang sebagai media tanam. Saya jadikan kompos ini pokok pisang, saya tanam di kawasan saya punya perkarangan rumah. Dia punya perkembangan itu alhamdulillah dia menyerupai juga yang ini. Jadi saksikan terus tunggu ini video sampai habis agar agar beli nampak itu yang saya buat di rumah. Saya akan kongsikan di ujung video ini. Jadi di sini sahabat tani bukan cuma satu pokok ini pokok cili tumbuh, tapi sahabat tani daun saja pun lebar, subur. Oke, di sini saya kongsikan juga sama sahabat tani pokok cili yang sudah berbuah di kawasan yang sama. Ini sahabat tani, ini pun masih tumbuh di berhampiran pokok pisang. Ini dia punya yang sudah berbuah, lebat, buah pun boleh tahan, sehat lagi buah semua, subur. Ini sahabat tani, dan daun dia pun lebar. Oke, kita coba cek dia punya pH tanah di kawasan yang ini pokok satu pula. Coba sahabat tani, temperature dan sini dia panas 29. Dia punya pH tanah pula di kawasan yang ini masih 6,5 sahabat tani. Neutral kah tidak neutral ini kawasan, tapi mungkin dia neutral sebab masih banyak sebab karena ini daun-daun pisang, ini pokok-pokok pisang yang sudah reput di sini sahabat tani. Jadi inilah yang saya cakap, kita beli kopi ini keadaan di sini untuk kita buat di tempat kita menanam. Dengan dia punya di bagian atas ini ada yang kawal kelembapan tanah, kita buat songkopan agar dia subur. Ini pokok dia sehat tanpa serangan penyakit sahabat tani. Jadi kita beli kopi ini untuk kita agar kita punya tanaman cili subur. Oke sahabat tani, oke kita tengok saja itu saya punya tanaman cili yang saya kopi ini keadaan di sini di perkarangan rumah. Oke sahabat tani, kita sudah ini di perkarangan rumah saya dan ini adalah batas buatan. Oke, pokok cili yang saya cakap di awal video tadi, dengan keadaan di sana, pH tanah yang di sana saya copy bawa di perkarangan
tempat saya menanam pokok cili. Dan alhamdulillah sahabat tani boleh tengok sendiri pokok cili ya. Ini ada 2 pokok. Oke sahabat tani, berumur lebih kurang 1 bulan lebih. Tapi sahabat tani boleh tengok dia punya dan tanah ini sahabat tani, selain tanah perkarangan, saya guna sekam padi dengan batang pisang. Saya komposkan, kemudian saya taruh di bagian atas batas. Sahabat tani boleh tengok lada pun dengan pH tanah tidaklah menyerupai mungkin senitral yang di bawah, tapi kita coba pH tanah. Oke, kita tengok sama-sama sahabat tani dengan media batang pisang yang dikomposkan 5.5. Jadi dia kurang 10 dari yang di bawah, sebab itu di kawasan yang di bawah itu memang saya bilang semula jadi dia punya perebutan, dia punya dengan daun-daun kering di sana. Tapi saya rasa 5.0 ini pun sudah cukup memadai untuk kita punya tanaman cili. Sahabat tani pun coba tengok dia punya daun. Menyerupai juga kita punya tanaman cili yang tumbuh sendiri di bawah. Oke, di sini dia punya pH 5.0. Oke, kita tinggal dia punya suhu pula di kawasan ini. Oke, dia punya suhu 27 derajat Celcius, masih bawah 30, dan dia punya keadaan kelembapan tanah dia di sini dia normal. Oke, jadi sahabat tani boleh tengok sendiri pokok cili di sini dengan menggunakan siak kopi. Keadaan yang di bawah itu guna batang pisang saya komposkan. Di video akan datang saya akan kongsikan cara buat kompos dari batang pisang. Kemudian di sini saya guna juga ini jaring hitam sebagai dia punya mengawal cahaya matahari kepanasan. Jadi sahabat tani, kita sama-sama coba aplikasikan pokok cili yang tumbuh sendiri itu di tempat kita menanam. Dia punya perkembangan alhamdulillah sahabat tani subur. Nih. Oke, sahabat tani, di sini subur, baru berusia 1 bulan. Dan sahabat tani, bukan cuma pokok cili yang tumbuh subur, selepas ya coba kopi itu keadaan yang di bawah, yang kita punya pokok cili yang tumbuh sendiri. Sini ada sayur pahit sahabat tani, dia tetap tumbuh subur. Dan di sini ada sayur keriting. Saya tanam juga sayur Taiwan, pakcoy sahabat tani. Dan ini ada sayur ranti, Solanum nigrum kalau disilap dia punya nama saintifik. Di sini sahabat tani, ini saya punya sayur pahit, dia panas, dia karena matahari dia layu. Tapi sahabat tani boleh tengok sendiri dengan kompos dari batang pisang, kawal dia punya jaga dia punya pH tanah, kasih netral. Satu lagi untuk tanah di sini nih sahabat tani, saya netralkan menggunakan ini sisa kandang dari kompos macam tai ayam sama tai sapi. Saya coba saya rendam, lepas saya rendam kemudian saya selalu siram. Ini saya punya batas di sini. Jadi dia punya tanah di sini kita boleh dapat 5.5. Pokok tomato masih dalam keadaan batas yang sama. Ini sama ini masih saya guna itu kompos dari batang pisang. Kita boleh nampak dia punya tomato sini sahabat tani. Subur, sehat, dan tiada baja kimia, semua organik. Di sini ada juga ini labu putih. Di sini pun nampak subur. Jadi sahabat tani mungkin boleh tiru ini keadaan di sini. Di sini pun ada tomato juga, masih menggunakan batang pisang, masih tiru keadaan yang di bawah. Jadi ini sahabat tani, sayur
sayur keriting. Masih menggunakan kompos dari batang pisang. Jadi sahabat tani, nih masih ada bekas-bekas dari pisang punya batang pisang yang saya komposkan. Nih. Jadi oke, sahabat tani, semoga video ini bermanfaat dan kita beli kopi itu pokok cili yang tumbuh di bawah. Semoga video ini membantu sahabat tani. Kalau ada tersalah, boleh betulkan saya di ruang komen, dan jangan lupa subscribe, sokong channel ini agar saya boleh terus mengupload video berkenaan pertanian. Oke, sampai jumpa di video akan datang.